Oke, kita mulai dari momen yang langsung bikin jantung deg-degan. Lagi tenang-tenangnya di dalam septe, tiba-tiba pintunya didobrak keras dari luar. Hujan masuk bareng angin, petir nyambar di belakang, dan di situ berdiri Black Tom Hiddle, lengkap dengan zirah, basah kuyup, dan mukanya penuh amarah. Dia datang tidak sendirian, ada belasan prajurit di belakangnya. Mereka bawa tombak dan kapak. Suasananya langsung berubah, dari tempat suci jadi kayak medan perang. Target mereka jelas, yaitu Egg. Lord Butterwell panik, berdiri, teriak nyuruh berhenti. Tapi semua sudah keburu rusak. Black Tom terang-terangan menghina tuannya sendiri, nyebut dia pengecut, dan malah nyuruh anak buahnya siap-siap menumpahkan darah bocah itu. Pengawal Butterwell bingung, gak ada yang berani bergerak. Dan di momen itu, pedang mulai keluar dari sarung. Dang langsung maju, dia berdiri di depan Egg. Gak ada ragu, gak ada mundur. Pertarungan pun pecah di dalam septe, tepat di hadapan altar para dewa. Black Tom menyerang brutal, kuat, dan tanpa ampun. Setiap hantaman pedangnya bikin lengan Dang yang sudah luka makin terasa nyeri. Perisai Dang dihantam berkali-kali sampai nyaris hancur. Dang terus terdesak, langkah demi langkah, sampai punggungnya mentok ke altar. Dia udah gak mungkin bisa mundur lagi. Dang mulai merasa pusing. Dia berdarah, tapi belum tumbang. Dengan sisa tenaga, dia balik menekan. Mengandalkan ukuran tubuh dan kekuatan mentahnya, Dang mendorong Black Tom ke tengah ruangan. Serangan demi serangan akhirnya berbuah. Pedang Dang menembus paha lawannya, lalu satu tebasan penuh tenaga mengakhiri segalanya. Black Tom tumbang bersimbah darah di dalam septe. Dua prajurit langsung kabur diterpa hujan. Yang lain cuma berdiri kaku. Senjata masih di tangan, tapi nyali sudah habis. Butterwell sadar ini sudah kelewat jauh. Kalau kabar ini sampai ke Gormon Peak, semua bakal tamat. Mereka harus kabur dari White Wall sekarang juga. Rencananya cepat dan diam-diam. Dang nyuruh Egg pergi duluan, naik kuda, kabur ke Maidenpool. Ini bukan soal berpisah biasa, tapi soal nyawa. Dang sendiri tetap tinggal, luka disamarkan, perisai ditinggal, dan dia kembali masuk ke aula besar seolah nggak terjadi apa-apa. Di aula, pesta masih lanjut. Bau bir, wal basah, tawa, dan musik pelan. Tapi Dang tahu, di balik semua itu ada sesuatu yang busuk. Dia duduk bersama Sir Kyle dan akhirnya tahu kebenarannya. Glendon Ball sudah dijebloskan ke penjara bawah tanah, dituduh mencuri telur naga. Dan disitulah Dang berdiri, di hadapan semua bangsawan dan kesatria. Sendirian, berdarah, tapi bersuara keras. Dia menuntut keadilan untuk Glendon Ball. Aula langsung ricuh, tuduhan berterbangan tentang anak haram, pencuri, hingga pembunuh. Tapi Dang nggak mundur, dia nuduh balik. Telur itu palsu, cuma batu yang dicat. Dan semua ini dilakukan untuk menyingkirkan Glendon karena dia nggak bisa disuap. Keadaan hampir lepas kendali. Lord Pick murka dan ingin Dang dibuang ke penjara. Tapi The Fiddler menghentikan semuanya. Dia ingin kebenaran. Glendon harus dibawa ke hadapannya. Dan sengketa ini akan diselesaikan dengan cara para kesatria, yaitu adu tombak, dan para dewa yang akan menentukan siapa yang benar. Dan di akhir bagian ini, Glendon Ball diseret keluar dari penjara bawah tanah. Telanjang, penuh luka, dan hampir sekarat. Tapi dia masih hidup. Keadaan Glendon Ball sekarang parah banget. Pemuda ini habis disiksa tanpa ampun. Wajahnya bengkak, giginya banyak yang copot, satu matanya berdarah, dan dadanya penuh bekas besi panas. Bahkan 3 kuku jarinya sudah dicabut paksa. Bukan buat nyari kebenaran, tapi buat maksa pengakuan. Glendon akhirnya dipindahkan ke ruang Maester. Di sana, luka-lukanya dibersihkan seadanya. Dang yang merawatnya langsung sadar satu hal penting. Semua luka ini masih bisa ditahan, tapi kehilangan kuku itu bahaya. Soalnya adu tombak butuh pegangan yang kuat,
Tapi Glinden bukan tipe yang mengeluh. Dia masih bisa berdiri, masih bisa naik kuda, dan masih mau bertarung. Dia tahu lawannya siapa. Daemon Blackfyre muda, pengklaim tahta yang selama ini cuma dikenal sebagai si pemain biola. Tapi Glinden punya prinsip. Dia boleh setia, boleh bertarung, bahkan boleh mati. Tapi dia nggak mau sengaja kalah. Menjelang fajar, hujan akhirnya reda. Lapangan kastil berubah jadi lumpur licin yang berkilau kena cahaya obor. Banyak tamu yang sudah kabur sejak malam, tapi yang tersisa hanyalah para penonton yang memasang wajah tegang. Dang kembali ke peran lamanya sebagai squire. Dia memasangkan zirah untuk Glendon, helm, perisai, sampai bantu dia naik kuda. Masalahnya, kuda yang dipakai bukan kuda langganan Glendon, kudanya asing. Itu selalu jadi pertanda buruk. Glendon juga minta tombak perang yang lebih pendek dan mematikan. Tapi, Dang justru ngasih tombak turnamen yang lebih panjang. Strateginya sederhana, jangkauan lebih jauh, peluang kena duluan lebih besar. Sementara itu, Daemon muncul bukan lagi sebagai pemain musik. Lambang Blackfyre terpasang jelas di kudanya. Rambut peraknya terbuka, berkilau kena cahaya obor. Untuk pertama kalinya, semua orang melihat wajah seorang pengklaim tahta yang serius. Pertarungan dimulai saat langit mulai memerah. Dua kuda dipacu dari ujung lapangan. Lumpur muncrat kemana-mana, tombak diturunkan, dan saat keduanya beradu, suara kayu patah pun menggema. Hasilnya bikin semua orang terdiam. Daemon terlempar ke lumpur, tak berdaya, tubuhnya penuh lumpur coklat. Glendon masih di atas kuda, tombaknya patah, tapi dia menang. Teriakan dan tawa pecah di seluruh lapangan. Matahari pagi akhirnya muncul, seolah ikut menghakimi hasil duel itu. Tapi belum sempat semua bernapas lega, trompet tanda bahaya mulai berbunyi. Dari balik kabut, pasukan besar muncul mengepung White Walls. Bukan cuma satu atau dua rumah bangsawan, ini pasukan kerajaan yang lengkap. Banyak panji berkibar, termasuk panji raja dan panji naga putih milik Hand of the King. Dan Blood Raven sendirilah yang ternyata datang. Saat itu semua mimpi pemberontakan langsung runtuh. Para bangsawan mulai kabur, para kesatria memilih untuk sembunyi, dan keberanian Daemon menguap seketika. Dia sempat mencoba menantang duel, tapi pasukan Ravenstead bergerak cepat. Daemon ditarik turun, dibelenggu dengan emas, dan panjinya dibakar habis di dalam lumpur. Tanpa pertempuran besar, tanpa aksi heroik, pemberontakan Blackfyre kedua berakhir bukan dengan darah, tapi dengan rasa malu. Para pengikut Daemon keluar satu persatu, membuang senjata, diikat, dan digiring sebagai tahanan. Dang, Glendon, dan Sir Khal ikut di antara mereka. Mereka mencari Maynard Plume, tapi orang itu sudah menghilang entah kemana. Menjelang siang, seorang kesatria Kingsguard akhirnya menemukan Dang. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Pemandangan itu bikin Dang teringat ramalan lama tentang dirinya mengenakan jubah putih dari kepala sampai kaki. Dang cuma mendengus. Menurutnya, mimpi tentang itu sama mustahilnya dengan telur batu yang menetas jadi naga. Dang dibawa ke kemah Hand of the King yang berdiri agak jauh dari kastil, di bawah pohon besar. Di sekelilingnya, sapi-sapi tetap makan rumput dengan tenang. Dunia boleh jungkir balik, raja boleh jatuh bangun, tapi hidup orang kecil tetap jalan. Itu pelajaran lama yang kembali terngiang di kepala Dang. Dalam perjalanan, Dang tahu nasib para tahanan. Prajurit biasa akan mendapatkan hukuman yang ringan. Para kesatria mungkin diampuni. Tapi para bangsawan, apalagi yang sudah pernah terlibat pemberontakan Blackfyre sebelumnya, banyak yang akan kehilangan segalanya, bahkan kepala mereka. Dan itu bukan ancaman kosong. Di depan kemah, kepala Gormon Pig dan Black Tom Hiddle sudah dipajang di atas tombak. Mata Gormon Pig masih terlihat keras bahkan setelah mati. Lalu Dang menutup matanya. Ada hutang lama di situ.
Kalau bukan karena rangkaian kejadian yang bermula dari kematian Roger of Penitry, hidup Dang mungkin takkan pernah sampai ke titik ini. Di dalam kemah, semua kepingan berkumpul. Egg berdiri di sisi Bloodraven. Kali ini berpakaian layaknya seorang pangeran. Lord Frey duduk tenang sambil minum anggur. Lord Butterwell berlutut, pucat, gemetar, dan hancur. Bloodraven menjatuhkan vonis tanpa ragu. Butterwell diampuni setengah-setengah, hartanya disita hampir semuanya, White Walls akan diratakan sampai habis dan ditaburi garam supaya tak jadi monumen Blackfyre. Dan sejarah harus dipotong sampai ke akarnya. Setelah para bangsawan disuruh pergi, Bloodraven akhirnya menatap Dang. Sosoknya dingin, pucat, dan mengintimidasi. Satu mata merah menyala, satu lagi hilang, tertutup rambut putih panjang. Inilah pria dengan julukan 1000 mata ditambah 1. Pertanyaan pun datang, kenapa cucu raja bisa berada di sarang pemberontak? Lalu Dang jujur, semua ini bukan rencana besar. Mereka cuma terseret keadaan dan mencoba bertahan hidup. Egg seperti biasa, ikut menyela dengan berani. Dia mengklaim bahwa semua sudah terkendali sebelum pasukan kerajaan datang. Nama-nama kesatria pengelana disebut, Sir Kyle, Glendon, dan Maynard Plume. Glendon diakui sebagai pemenang duel. Egg langsung meminta agar Glendon dibebaskan dan diberi hadiah. Bloodraven tersenyum tipis, kurang ajar katanya, tapi memang begitu tabiat naga. Lalu kebenaran besar akhirnya muncul. Mimpi tentang naga yang menetas itu memang benar, tapi Daemon salah melihat warnanya. Naga itu bukan hitam, naga itu adalah Egg, seorang Targaryen sejati, berdiri hidup-hidup di depan mereka. Bloodraven sempat mempertimbangkan membawa Dang dan Egg ke King's Landing sebagai tamu, atau bisa saja mengirimnya pulang ke Summerhall. Tapi Egg menolak. Tempatnya ada di sisi Dang, sebagai squire-nya. Dan Bloodraven entah kenapa, ya mengizinkannya. Egg lalu meminta satu hal lagi, yaitu uang, buat nebus pedang Dang. Bloodraven hanya tertawa dan akhirnya mengabulkannya. Dang bersikeras itu hanya pinjaman, jawaban khas orang yang masih percaya pada kehormatan. Sebelum pergi, Dang bertanya soal nasib Daemon Blackfyre. Bloodraven menjelaskan dengan dingin, Daemon lebih berguna hidup daripada mati. Kalau mati, dia malah jadi martir. Kalau hidup, dia bisa jadi penghalang adik-adiknya. Politik selalu lebih kejam dari pedang. Terakhir, pertanyaan soal telur naga yang dicuri. Bloodraven memberi petunjuk halus. Yang mencuri telur itu bukan orang dewasa, bukan pula seorang bangsawan. Mungkin dia anak-anak, atau mungkin para orang cebol. The Mystery Night berakhir bukan dengan naga menetas, tapi dengan kebohongan yang terbongkar, mimpi yang salah warna, dan seorang bocah bernama Egg yang ternyata adalah naga sejati. Dan cerita ketiga tentang petualangan Dang dan Egg pun akhirnya selesai.